Males men. Kalau ada apa-apa kabari Bu. Males katanya. Ini sangat mengejutkan sekali ya. Ya memang pada saat lalu Gibran itu meninjau lokasi banjir ya. Dan yang cukup mengejutkan reaksi dari warga sekitar. Dan bahkan ada emak-emak. Wah, padahal ini wakil presiden loh. Wakil presiden yang dipilih oleh jutaan masyarakat. Tetapi ini sangat mengejutkan. Kalau saya ketemu Gibran pasti juga minta foto ya. Walaupun saya tidak memilih Gibran sih. Tetapi ini respon dari emak-emak ini sangat mengejutkan sekali. Dan bahkan ada kata-kata males. Nah, kalau ada apa-apa nanti kabari saya ya. Males. Kurang lebih seperti itu kalau kita lihat dari video di sini ya. Ini memang sangat mengejutkan sekali ya. Mumpung loh, menurut saya ini adalah kesempatan loh bagi warga ketika ada Gibran wakil presiden meninjau lokasi banjir. Ya seharusnya minta apalah, tetapi warga di sini terlihat sangat malas sekali ya. Ini bahkan dikomentari oleh Murtadawan, detik-detik Fafa nggak ada harga dirinya di depan mak-emak, sakit tapi tak berdarah. Ini sangat wow sekali, seperti ini. Males men. Kalau ada apa-apa kabari Bu. Males katanya. Ini sangat mengejutkan sekali ya. Ya memang sih ada yang menyambut baik, ada yang males. Nah ini juga menjadi pertanyaan ya. Kenapa ada yang males? Seharusnya kalau ada kunjungan dari wakil presiden seharusnya disambut lah. Disambut keluhannya apa saja karena Gibran di sini belanja masalah. Apakah masalahnya justru tidak diselesaikan? Saya jadi ingat pada saat lalu ya. Ketika Gibran sidak gas LPG, bahkan juga kurang lebih mengatakan hal yang sama. Kalau ada apa-apa kabari ya. Padahal di sini sudah ada apa-apanya. Gas LPG langka dan lain sebagainya. Sudah ada apa-apa. Tetapi Gibran seolah-olah kalau ada apa-apa kabarin. Padahal juga sudah gas LPG langka dan lain sebagainya. Ini juga kata-kata template lah, kata-kata template. Kemungkinan Gibran masih bingung ya, apa yang akan dilakukan ketika mau belusukan dan lain sebagainya. Apa cuma belusukan saja, meninjau lokasi, oh seperti ini, terus sudah pulang? Ya kan enggak. Seharusnya dicarikan solusi-solusi lah, solusi yang konkret. Seperti halnya supaya tidak terjadi banjir di wilayah tersebut dan lain sebagainya. Seharusnya seperti Pak Pramono. Pak Pramono bahkan sudah meninjau lokasi banjir dan bahkan juga akan mengeruk sungai dan lain sebagainya. Menurut saya itulah solusi yang paling relevan ya ketika ada situasi seperti saat ini. Jadi bukan kalau ada apa-apa kabari, kalau ada apa kabari. Kabarinya juga di mana? Apakah Gibran juga memberikan nomor telepon pribadinya kepada emak-emak tersebut? Kan tidak. Nah dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentarnya seperti apa ya? Dari Mas Pra, nggak ada video lengkapnya, semua postingan cuma cuplikan secuil. Ya nggak masalah, emang Mas Wapres harus gimana reaksinya? Jelas lebih beradab justru Mas Wapres daripada orang tua tak tahu diri itu. Yang gue penasaran, kok adab yang jelek begitu loh dan gerombolan lu senang? Ya menurut saya sih harus ditanyakan balik ya, kenapa Gibran sampai ada warga yang bisa males. Nah ada apa semua itu ya? Seharusnya dicari seperti itulah. Nggak mungkin sebenarnya wakil presiden meninjau banjir. Seharusnya masyarakat walaupun berbeda politik itu seharusnya senang lah, disambut senang. Tapi ini tidak, kan juga menjadi pertanyaan. Kenapa sampai ada warga yang tidak senang atau bahkan males ketika ada Gibran di situ? Tiba-tiba muncul video si ibu klarifikasi minta maaf. Males semua, memalukan. Ya ditinggal gitu aja, nggak punya karisma. Lagi nungguin salah satu menteri yang menanggapi. Wah, dari tampilan saja terkesan kalah wibawa dari banyak tokoh muda lainnya. Ya seperti itulah. Emak ini ya anjir mantap Bu. Ya yang nggak mau diurus tinggal aja Pak Wapres. Ini ciri-ciri emak-emak bisanya nyusahin doang. Kisah wakil presiden dan ibu tua Gibran sambil cengar-cengir, kasih Bu, ibu tua sambil berbalik pergi.
Plongo males, dengan marah dan malu akhirnya melangkah pergi. Besok kalau kunjungan lagi bakal endorse pasukan berbayar untuk menyambut. Udah dibegituin rakyat masih aja nggak tahu malu. Harusnya dia introspeksi diri. Rakyat itu nggak welcome dan nggak sudi punya wapres ya. Tiap tahun kalau banjir selalu ditinjau macem-macem, pejabat dari paling bawah sampai paling atas, tapi kok nggak ada solusinya. Iya, kemungkinan seperti ini ya yang dimaksud emak-emak ya, ditinjau aja ya, kemungkinan untuk tujuan politis dan lain sebagainya, untuk menaikkan elektabilitas dan lain sebagainya. Ya hanya itu saja. Kemungkinan ketika ada pejabat-pejabat publik yang meninjau lokasi banjir dan lain sebagainya, tidak ada solusi yang konkret. Yang dibutuhkan masyarakat itu adalah solusi yang konkret, yang setidaknya pada tahun-tahun berikutnya itu tidak ada banjir seperti ini. Bayangkan pada saat lalu memang sangat wow sekali ya. Nah ini juga ada pemberitaan, ngobrol sama Gibran, jawaban emak-emak korban banjir jadi sorotan. Wapres nggak ada harga dirinya. Wakil Presiden Gibran meninjau langsung rumah warga yang terdampak banjir di perumahan Pondok Gede Permai, Bekasi pada 5 Maret. Kehadiran Gibran di lokasi banjir menuai sorotan publik di jagat maya. Tak sedikit rekaman yang beredar saat putra sulung Jokowi itu mengobrol dengan warga setempat. Salah satu video memperlihatkan interaksi Gibran Raka Buming Raka dengan seorang emak-emak. Dalam video yang dibagikan oleh akun X Bukus Tukang, tampaknya Gibran menawarkan bantuan namun ditolak oleh ibu tersebut. "Dikasih bu," ucap Gibran Raka Buming Raka. Alih-alih menerimanya, emak-emak tersebut berjalan menjauhi Gibran dan tidak menatap ke arahnya ketika diajak ngobrol. "Males," jawab ibu tersebut. Jawaban emak-emak itu pun menuai atensi dari publik. Tak sedikit yang menilai jika tampaknya ibu korban banjir tersebut sudah terlalu lelah sehingga menanggapi dengan kata-kata tersebut. Jawaban emak-emak males, singkat, padat, menyakitkan, tulis pemilik akun ya. Seperti itulah. Jadi memang sangat mengejutkan sekali ya. Seharusnya momen wakil presiden meninjau lokasi banjir seharusnya mendapatkan atensi publik, disambut dengan baik, dan setidaknya curhat terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi karena banjir. Tetapi momen tersebut malah diabaikan. Nah pertanyaannya, ada apa dengan Gibran ya? Kenapa ada warga yang sampai cuek seperti itu dan bahkan dengan terang-terangan menyebut kata males? Ini juga sangat mengejutkan sekali ya. Baru kali ini loh kemungkinan ada wapres yang dicuekin warga sampai menyebut kata males. Nah ini juga harusnya Gibran introspeksi ya. Kurang apa coba Gibran selama menjadi wakil presiden? Apa hanya terlihat omon-omon doang? Ya, apalagi kalau kita lihat pada debat yang lalu mulai hilirisasi bahkan kalau kita lihat sampai saat ini pun juga belum menyerap tenaga kerja Indonesia. Bahkan yang dijanjikan Gibran itu terkait hilirisasi itu akan banyak lapangan pekerjaan ya, setidaknya jutaan dan lain sebagainya. Tapi sampai saat ini bukannya lapangan pekerjaan yang didapat melainkan malah PHK. Nah ini juga seharusnya Gibran juga mencari solusi yang konkret lah, bukan hanya gimmick-gimmick semata. Seperti halnya di sini ketika Gibran meninjau lokasi banjir atau pada saat lalu meninjau ketersediaan gas LPG, bahkan juga Gibran itu ya menurut saya hanya gimmick-gimmick saja. Kalau ada apa-apa kabari saya bu, kalau ada apa-apa kabari saya. Menurut saya itu hanya gimmick-gimmick. Seharusnya Gibran itu main di belakang layar, tetapi tiba-tiba keesokannya tidak ada banjir, gas LPG tidak langka dan lain sebagainya. Menurut saya yang dibutuhkan masyarakat itu ya seperti itu, bukan gimmick-gimmick, pencitraan dan lain sebagainya. Ya tapi untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.